semuanya, bertemu lagi dengan saya di kesempatan kali ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit banyaknya tentang piutang Wesel untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Lab Pengantar Akuntansi 2. Sebelum dari itu, mari kita mengetahui dulu pengertian dari piutang Wesel. Mungkin yang menonton saat ini belum pernah menemukan kata-kata piutang Wesel karena sebelumnya belum pernah belajar atau kalian bukan dari anak akuntansi. Oke, mari kita sama-sama belajar mengenai piutang Wesel. Oke, sebelumnya tadi saya belum memperkenalkan diri. Saya Dinda Mutiara Tania dari Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi serta Atmaja Subang. Jadi, apa sih piutang Wesel itu? Piutang Wesel itu adalah sebuah aset piutang bagi sebuah perusahaan yang memiliki hak untuk menerima sejumlah pembayaran seperti yang tertera dalam dokumen atau Wesel dari perusahaan lain yang belum memiliki ketersediaan uang saat melakukan transaksi. Contohnya adalah saat kita membeli sebuah mobil secara kredit, maka akan keluar sebuah surat yang harus ditandatangani. Dari sudut pandang kita sebagai pembeli, surat tersebut disebut dengan wesel bayar. Lalu, dari sudut pandang penjual mobil, surat tersebut disebut. Maka jika tadi dari sudut kita sebagai pembeli, maka sekarang dari sudut pandang penjual mobil itu. Dari sudut pandang penjual mobil itu disebut sebagai wesel tagih. Wesel tagih ini penting untuk dicatat dalam pembukuan karena dapat menambah harta atau aset perusahaan. Kita sudah membahas dua hal tentang wesel bayar dengan wesel tagih. Untuk keduanya yaitu ada perbedaan. Wesel tagih merupakan wesel yang dapat ditagihkan kepada perusahaan lain yang memiliki utang kepada perusahaan kita. Dalam kata lain, wesel tagih ini adalah dokumen piutang yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan lain yang belum bisa membayar pada saat penyerahan barang terjadi. Dokumen wesel tagih ini dapat menjadi dasar posisi piutang pada perusahaan kita, karena status perusahaan merupakan pemberi utang. Berdasarkan pembebanan bunga, wesel tagih dibagi menjadi dua macam, yaitu wesel tagih berbunga dan wesel tagih tanpa bunga. Pertimbangan untuk membebankan bunga tergantung pada pihak manajemen perusahaan. Jika harta yang dipinjamkan tersebut memiliki nilai nominal yang dapat memberikan dampak kerugian, maka biasanya pihak perusahaan pemberi pinjaman akan membebankan bunga untuk mengantisipasi munculnya hal tersebut. Besaran bunga yang akan dikenakan pada wesel tagih biasanya akan disesuaikan dengan besaran suku bunga bank yang terkait dalam transaksi. Lalu lanjut untuk ke wesel bayar. Sebetulnya piutang wesel bayar ini sama dengan wesel tagih, bahkan dokumennya pun sama. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada penerima wesel tersebut. Jika wesel tagih ini diberikan pada perusahaan pemberi pinjaman, maka wesel bayar diberikan pada perusahaan yang meminjam uang. Wesel bayar ini, jika masa perjanjiannya akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, maka akan dimasukkan pada neraca saldo dengan nama akun kewajiban lancar. Namun, jika pelunasannya lebih dari 1 tahun, maka akan dilaporkan sebagai kewajiban jangka panjang. Saat wesel bayar mengalami jatuh tempo, ada kalanya perusahaan yang berutang tidak dapat membayar tepat waktu. Jika hal tersebut terjadi, maka wesel tersebut dapat masuk dalam perkiraan utang dagang dan pihak penerima wesel bisa memberi beban tambahan berupa biaya administrasi. Baik, tadi kita sudah membahas pengertian dari piutang wesel itu sendiri dan ada perbedaan dari wesel tagih dan wesel bayar. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen piutang wesel.
Yang pertama ada penerimaan pembayaran, yaitu pihak yang memberikan hutang. Penerima pembayaran ini memegang dokumen wesel tagih. Lalu yang kedua ada pembuat, yaitu pihak yang diminta untuk membayar kembali wesel tersebut juga dikenal sebagai peminjam atau debitur. Lalu yang prinsipal, dalam kasus sederhana, prinsipal adalah jumlah uang tunai yang diberikan oleh penerima pembayaran kepada pembuatnya yang membayar kembali jumlah tersebut pada akhir jangka waktu, baik dengan mencicil atau sekaligus. Lalu ada term atau time frame, yaitu lama waktu yang dimiliki pembuat untuk membayar kembali wesel tersebut. Jatuh tempo wesel atau tanggal yang dinyatakan terjadi pada akhir jangka waktu atau durasi wesel tagih. Lalu ada bunga, yaitu biaya yang dibayarkan pembuat kepada penerima pembayaran. Di samping hutang pokok, ini adalah biaya meminjam uang. Dan yang terakhir ada suku bunga yang dinyatakan. Dalam wesel yang dinyatakan dalam basis tahunan, tingkat bunga diterapkan pada pokok peminjaman untuk menentukan jumlah bunga yang harus dibayar oleh pembuatnya. Lalu selanjutnya ada ketentuan piutang wesel. Penerima pembayaran adalah pihak yang menerima pembayaran berdasarkan syarat-syarat wesel. Sedangkan pembuat adalah pihak yang berkewajiban mengirimkan dana kepada penerima pembayaran. Sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan, jumlah kompensasi adalah bunga yang menjadi biaya piutang. Perhitungan bunga yang diterima atas tagihan wesel yaitu jumlah pokok dikali tingkat bunga dikali periode sama dengan bunga yang diterima. Selanjutnya saya akan nanti di slide berikutnya akan ada penjelasan mengenai perhitungan bunga tersendiri. Ini adalah karakteristik wesel. Wesel prompt atau promissory note atau wesel tagih adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang atas permintaan atau pada suatu waktu tertentu. Karakteristik wesel tagih adalah yang pertama, tanggal jatuh tempo atau due date atau maturity date merupakan tanggal suatu wesel harus dibayarkan. Yang kedua ada bunga, yang terakhir ada nilai jatuh tempo. Adalah jumlah yang harus dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Nah, ini adalah saat terjadinya transaksi, maka kita harus memasukkan akun-akun sebagai berikut. Dan ini pada saat terjadi piutang, maka kita akan menulis transaksi tersebut dengan akun piutang di debit dan penjualan di kredit. Nah, jika ini bentar. Jika ini adalah diterima wesel tagih untuk membayar piutang, jangka waktunya sudah diketahui yaitu 90 hari dengan bunga 10%. Namun kita terlebih dahulu membuat akun wesel tagih dan piutang. Selanjutnya, bentar, kita hapus terlebih dahulu. Maaf. Kita hapus terlebih dahulu. Ya. Ini adalah tanggal 30 Januari. Wesel tagih didiskontokan ke bank dengan bunga 12%. Terjadinya diskonto karena
pihak kreditur ini tidak sabar untuk menerima uangnya kembali dari maaf. Jadi ini tuh di wesel tagih didiskontokan karena pada saat kreditur menagih utang kepada penerima utang tersebut belum mampu membayarnya. Lalu hal ini membawa pihak ketiga, yaitu pihak ketiganya bank. Maka hal tersebut disebut sebagai wesel tagih didiskontokan. Ini adalah nominal wesel tagih 1 juta dan ini nilai jatuh temponya yaitu tanggal 31 Maret. Ini ketika mendapatkan pendapatan bunga yaitu 10% tadi dikali 1 juta dikali ini 9 itu adalah 90 hari yang tadi di keterangan sebelumnya telah ada dan dibagi 360 ini sebagai hari per tahun ada 360 hari. Dan kita menghitung tanggal didiskonto, yaitu kita harus menghitung 60 hari dari bulan Januari. Dari tanggal yang sudah ditentukan yaitu 30 Januari. Kita menghitung 30 Januari sampai dengan 60 hari itu jatuh kepada tanggal berapa? Ternyata jatuh pada tanggal 31 Maret. Jadi ini adalah perhitungan diskonto. 60 hari dibagi 360 dikali jumlah pendapatan bunga dan dikali 12%. Yaitu di mana bunga yang telah ditentukan oleh soal. Ini perhitungannya dan terjadi jumlah nilai kasnya yaitu sebanyak 1.004.500. Lalu setelah perhitungan ini, kita memasukkan kepada jurnal. Itu di mana ada kas di debit, wesel tagih diskonto di kredit, dan pendapatan bunga di kredit. Kita hapus terlebih dahulu. Ini ketika wesel tagih didiskontokan. Baik, ke slide selanjutnya. Itu pada saat menutup wesel tagih atau jatuh tempo 31 Maret. Maka akun tersebut adalah wesel tagih diskonto dan pada wesel tagih. Jika wesel tagih ditolak atau sudah diterima, ini adalah jika wesel tagih ditolak, sudah diterima, maka muncullah biaya protes. Maka terjadi jurnal dengan akun piutang di debit dan kas di kredit. Lalu ada jurnal yang kedua yaitu wesel tagih diskonto pada wesel tagih. Ini dia kesimpulan dari piutang wesel. Piutang wesel adalah dokumen perjanjian pelunasan piutang
pada tanggal jatuh tempo. Wesel ini akan dicatat sebagai aset lancar apabila jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Bila jatuh temponya lebih dari 1 tahun, maka akan dicatat sebagai aset tidak lancar. Sedangkan pendapatan bunga wesel akan dicatat di laporan laba rugi. Oleh karenanya, kelancaran pembayaran akan berpengaruh pada laporan neraca dan laporan laba rugi perusahaan. Sekian dari saya mengenai penjelasan piutang wesel. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video kali ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.